Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Amma ba'd. Siswa-siswiku sekalian yang saya banggakan dan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita syukuri atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin atas nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat lebih-lebih nikmat sehat walafiat, dan sering saya tekankan bahwa kita mesti bersyukur berapa banyak saudara kita yang di luar sana yang sedang sakit dan bahkan berkekurangan, maka mesti kita syukuri nikmat ini, nikmat sehat walafiat ini. Nah, yang selanjutnya adalah mari kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan alam yaitu Nabiullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memperjuangkan Islam ini, memperjuangkan seluruh hak-hak berupa hak-hak perempuan maupun hak laki-laki. Nah, dan saya ucapkan selamat pagi menjelang siang bagi siswa-siswiku yang non-muslim. Semoga kalian semua selalu sehat walafiat. Baiklah, ada beberapa hal yang saya ingin bagi atau yang ingin saya berikan pada kesempatan ini sebelum kita masuk ke penayangan nilai dan memberikan sedikit materi untuk kalian. Bahwasannya saya ingin menjelaskan ada dua hal. Yang pertama yaitu kita harus selalu memacu diri kita untuk selalu berpikir positif. Selalu berpikir positif. Berpikir positif untuk apa? Ya, berpikir positif agar kita selalu memacu diri kita untuk selalu semangat berbuat baik. Berbuat baik apa saja. Ibaratnya seperti apa? Seperti halnya orang yang ingin main game. Seperti orang yang ingin main game. Apa yang mereka tuntut atau yang mereka kejar di sana? Yaitu yang mereka kejar adalah poin. Yang mereka kejar adalah poin. Poin bagaimana mereka mendapatkan poin? Ya, yang otomatis poin yang mereka dapatkan akan besar kemungkinan mereka akan memperoleh kemenangan atau hasil yang baik setelah mereka memperoleh level atau poin yang banyak. Maka seperti itulah kebaikan yang kita lakukan. Semakin banyak kebaikan yang kita lakukan, maka otomatis apa yang kita ingin peroleh, hal-hal positif yang ingin kita peroleh berupa cita-cita maupun lain halnya, itu besar kemungkinan kita akan memperolehnya dengan suatu hal yang kita cita-citakan itu. Nah, artinya kita harus selalu memacu diri kita untuk selalu berpikir positif, untuk selalu berbuat suatu hal yang positif. Untuk yang kedua yang ingin saya bagi pada awal pembahasan ini adalah memilih kawan yang baik. Maka kawan yang baik ini yang dimaksud apa? Adalah kawan yang bisa membawa kita pada kebaikan, yang tidak memberi pengaruh negatif pada kita. Kawan yang bisa mengajak kita pada kebaikan. Karena bergaul dengan kawan yang baik, kita pun akan ikut kebaikannya. Kalau bergaul dengan kawan yang tidak baik, suatu saat kita akan ikut juga dengan keburukannya. Meskipun kita tidak berbuat, nama kita pun akan ikut-ikutan. Karena kita selalu bergaul dengannya. Nah, kawan yang baik kayak gimana ya? Yang selalu mengajak kalian untuk selalu berbuat pada yang positif-positif. Seperti halnya mengajak belajar, segala macam. Suatu hal yang positif. Maka kata Rasulullah SAW yaitu
Al-jaru soleh, ya arja al soleh ini maksudnya orang atau kawan yang baik yang mengantarkan kita pada nilai kebaikan, yang mengantarkan kita pada tindakan-tindakan yang baik. Nah, oke. Nah, itu dua hal yang saya ingin share ke kalian sebagai motivasi. Nah, berikut kita akan simak beberapa nilai yang ingin saya tampilkan. Saya harap kalian semua yang menyimak materi nilai ini share kepada teman-teman kalian yang tidak memiliki nilai, atau mungkin bisa kalian japri mereka supaya mereka mengerjakan perbaikan nilai. Karena kalau seandainya nilai sudah masuk rapor, susah untuk memperbaiki karena rapor itu dicetak melalui Dapodik. Jadi isinya gimana? Isinya online, bukan manual. Jadi harap dipahami dan diperbaiki secepat mungkin. Nah, kapan waktunya Pak? Secepatnya lebih baik. Nah, itu yang eh, itu yang saya harapkan kepada kalian. Bagi yang menyimak, tolong bantu share, screenshot, mungkin bisa japri ke temannya. Ini nilai kamu di bawah KKM nih, ayo segera diperbaiki. Itu yang disebut dengan al-jarus soleh tadi, yaitu kawan yang baik. Nah, kawan yang baik itu yang selalu memacu temannya atau memacu kawannya untuk selalu berbuat yang baik-baik. Silakan simak nilai kalian dan segera memperbaiki yang belum memperoleh KKM. Nah, baik, ini adalah beberapa nilai yang akan saya tampilkan. Nah, mulai dari kelas 7A dan diakhiri oleh kelas 8C. Nah, diharapkan kepada kalian semua yang sempat melihat rincian nilai ini, ya barangkali kalian bisa menghubungi teman kalian secara japri. Bagi yang memiliki nilai rendah, kasihan karena PJJ ini udah semakin lama, semakin jumlah PJJ-nya semakin banyak, nanti untuk perbaikannya agak repot gitu. Karena cara menghitung nilai ini, jadi keseluruhan nilai dikali jumlah keseluruhan PJJ. Nah, dibagi dengan nilai keseluruhan. Dibagi dengan berapa kali PJJ gitu. Dibagi, nah akan memperoleh hasil PJJ-nya atau nilai untuk rapornya. Atau enggak lebih simpelnya begini. Nah, jadi setiap PJJ kalian dijumlahkan semuanya keseluruhan. Nanti akan dibagi berapa kali PJJ kalian. Nah, sehingga memperoleh hasil nilai akhir. Ya, apabila kalau seandainya nilai kalian misalnya ada 2-3 kali PJJ yang bolong, jadi otomatis akan mengganggu nilai-nilai yang lain begitu. Nah, jadi nilai-nilai yang yang saya warnai merah ini berarti nilai-nilai yang dibawa KKM, atau artinya dia tidak mengikuti PJJ. Jadi diharapkan kalian yang tidak mengikuti PJJ atau yang memiliki nilai merah ini atau nilai kosong, itu diharapkan untuk memperbaiki sesuai dengan tanggal PJJ di atas. Nah, sesuai tanggal PJJ, kalian tinggal cek aja ya video-video PJJ saya. Nah, jadi gampang. Jadi kalian nggak perlu harus susah-susah menanyakan, nah soalnya apa, ininya apa, ya tinggal kalian cek aja video-video saya ya. Video-video PJJ itu manfaatnya menggunakan video, jadi tidak perlu harus dijelaskan ulang. Nah, oke. Untuk kelas 8 juga sama. Sebenarnya saya kalau harus mau ngasih tahu kelas 8 ya kan udah punya pengalaman ya, masa harus dikasih tahu terus. Nah, oke.
anak-anak siswa-siswi sekalian, ini beberapa nilai kalian, dan tolong dipacu semangat belajarnya agar nilai-nilai kalian ya memperoleh nilai yang agak lebih baik dari nilai ini gitu. Nah, bagi yang memiliki nilai rendah silakan sadar diri untuk memperbaiki nilai-nilai kalian. Nah, kalian harus iri dengan nilai-nilai yang diperoleh teman kalian. Nah, perbaikinya silakan menyimak video-video saya. Nah, baiklah, itu beberapa nilai yang saya tampilkan. Nah, harap kalian untuk membantu teman-teman kalian yang belum memperoleh nilai, nah, supaya mereka bisa memperbaiki nilai-nilai mereka ya. Nah, hari ini saya akan menjelaskan di bab 2. Mungkin kalian bisa buka sendiri bukunya di bab 2. Nah, untuk kelas 7 yang akan saya bahas hari ini adalah mengenai norma dan keadilan. Sedangkan kelas 8 yaitu di bab 2 juga menumbuhkan kesadaran terhadap aturan. Nah, hampir saling berkaitan ya antara kelas 7 dengan kelas 8, hampir mendekati gitu. Namun pada saat dalam hal ini saya akan menjelaskan secara umum supaya tidak terlalu boros waktu. Nah, kali ini saya mengajar menggunakan mic ya. Mic ini ya agak-agak repot juga ya, karena saya belum terlalu adaptasi dengan alat-alat seperti ini ya. Saya seadanya aja ya, jadi editnya kalau nggak bagus ya harap maklum ya. Nah, dengan harapan ya semoga ya lebih jelas lagi suaranya dari kemarin-kemarin gitu ya. Oke, saya akan menjelaskan secara umum dari kedua poin ini, antara di bab 2 kelas 7 dan di bab 2 kelas 8. Atau mungkin kalian bisa buka-buka sendiri ya. Nah, menumbuhkan kesadaran terhadap aturan atau terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, atau sama hal dengan aturan ya. Di kelas 8, dan sedangkan buku kelas 7 itu norma, di bab 2-nya norma dan keadilan. Nah, perlu kita ketahui bahwa menumbuhkan kesadaran itu terhadap aturan atau norma dan keadilan ini perlu kita melihat secara umumnya. Nah, secara umumnya seperti apa nanti bisa dirincikan. Nah, kalaupun kalian ingin wawasan lebih luas lagi, nambah wawasan, silakan baca-baca sendiri. Namun Pak Hujrin akan menjelaskan secara umum saja, ya sesingkat-singkat mungkin, supaya tidak terlalu makan waktu. Nah, norma ini sendiri dibagi menjadi 4. Ada 4 pembagian norma ini. Yang pertama adalah norma kesusilaan. Dan yang kedua adalah norma kesopanan. Yang ketiga adalah norma agama. Yang keempat adalah norma hukum. Jadi ada 4 ya. Nah, saya akan menjelaskan satu persatu secara umum. Nah, yang pertama yang akan saya jelaskan adalah untuk norma ini. Yang pertama akan saya lebih utamakan yaitu norma agama. Nah, perlu kita pahami bahwa agama di Indonesia ini memiliki berbagai macam ragam agama. Harus kita pahami di situ ya. Dan setiap agama memiliki cara peribadatan yang berbeda. Lalu apa kaitannya dengan norma, Pak? Ya, ada norma. Setiap agama itu memiliki aturan atau sikap-sikap cara pelaksanaannya. Setiap agama itu memiliki cara atau pelaksanaannya, sikap pelaksanaannya. Bahkan mungkin ada sebagian orang yang menganggap bahwa itu agama atau budaya gitu. Nah, orang sebagian menganggap bahwa itu selalu bertanya bahwa itu agama atau budaya gitu. Nah, cara peribadatan mereka itu memang seperti itu. Nah, itu agama mereka yang menganjurkannya demikian. Nah, bagaimana dengan normanya? Normanya adalah di dalamnya kita harus sadari bahwasannya
ada sesuatu hal leluhur kita yang biasa mereka lakukan, yang mungkin sebagian orang menganggap bahwa itu tidak ada kaitannya dengan agama gitu misalnya. Seperti halnya mungkin secara umum ya, secara umum, secara umum seperti halnya eh, mencampur adukan budaya dengan agama, misalnya. Mencampur adukan budaya dengan agama atau mungkin kebiasaan. Secara tidak langsung sebenarnya itu adalah bagian dari norma-norma agama. Namun sebagian kita yang tidak memahami itu ya menganggapnya itu adalah suatu hal yang beda gitu. Tapi sebenarnya itu adalah norma. Nah ini secara umum ya, kenapa saya jelaskan demikian? Karena di Indonesia ini memiliki berbagai macam agama dan mungkin sebagian siswa-siswi saya ini agama yang berbeda-beda. Jadi kalau saya menjelaskan di sisi agama yang satu, ya mungkin yang satunya tidak paham gitu. Jadi saya secara umum aja ya. Nah yang selanjutnya adalah yaitu norma kesopanan ya, agak dekat ya, agama dan kesopanan agak dekat sedikit. Nah, norma kesopanan ini ya sangat dibutuhkan oleh siapa aja. Kalau kata orang bijak, kalau tua itu pasti ya orang pasti akan tua ya. Bertambahnya usia pasti dia akan tua. Tapi dewasa itu pilihan. Artinya apa? Nah, ternyata sikap seseorang itu menunjukkan perbedaan antara individu satu dengan individu yang lain. Jadi bukan dari umurnya, tapi dari sikapnya, wataknya, tabiatnya, tingkah lakunya, itu yang membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, sedangkan umur bervariasi, asalkan dia tanggal lahirnya sama ya, yang jelas ya sama juga tuanya gitu. Tapi tidak ditentukan oleh itu. Nah, norma kesopanan ini tempo lalu saya sudah menjelaskan ada 3 kecerdasan yang dihasilkan oleh Pancasila, yaitu ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan spiritual, ada kecerdasan intelektual. Dari ketiga-tiganya ini yang menstabilkannya adalah norma ini, norma kesopanan. Ya ada faedah penting. Cerdas itu, orang pintar itu tidak menjamin norma ini gitu. Jadi orang pintar, biarpun orang cerdas, dikatakan cerdas, kalau tidak memiliki norma ini maka akan gugur ketiga-tiga itu. Ketiga kecerdasan itu akan gugur apabila tidak memiliki nilai ini. Itu yang paling penting. Nah, ini secara umum ya. Nah, adapun contoh-contohnya segala macam nanti itu sebagai referensi kalian supaya kalian bisa menguraikannya nanti dengan sejelas-jelas mungkin. Jangan asal-asalan ngumpul tugas, asal-asalan. Ada yang tiga baris ya. Masa 3 baris disuruh jelasin, menguraikan malah uraikan 3 baris gitu kan. Jadi nilai tidak stabil. Kalau mau nilai tinggi ya minimal jawabannya harus luas, luas. Semakin bagus jawabannya, semakin bagus nilainya. Nah, yang selanjutnya adalah norma kesusilaan. Nah, norma kesusilaan. Yang jelas kesusilaan ini hampir mendekati dengan Pancasila ya. Nah, hampir mendekati ya, tapi ini bukan. Nah, norma kesusilaan ini lebih khusus daripada Pancasila. Kalau Pancasila kan meluas, itu ada 5 teks Pancasila dan ada isi-isinya segala macam di dalamnya yang terkandung. Sedangkan kesusilaan ini lebih khususnya adalah kepada perilaku, sikap seseorang yang diambil ketika bertindak. Nah, norma kesusilaan ini adalah sebagai bentuk penyaringan terhadap tingkah laku yang dilakukan oleh individu tersebut. Misal ketika dia ingin berbuat jahat. Nah, dia ini mau berbuat jahat, tapi norma kesusilaan ini akan menyaring itu. Oh,
ini tidak bagus, ini tidak baik, nggak boleh dilakukan ini. Nah, inilah yang akan menyaring tindakan-tindakan eh, yang melanggar asusila gitu. Jadi norma asusila ini yang akan menyaring tindakan manusia sehingga dia akan berpikir dua kali untuk melakukan suatu hal yang lebih buruk gitu. Apalagi membahayakan dirinya mungkin atau membahayakan orang lain. Jadi sebagai penyaring, ya, setiap tindakan seseorang itu akan melewati feeling atau perasaan positif baru dia akan bertindak gitu. Jadi setiap tindakan negatif yang ingin dia lakukan itu akan disaring oleh sikap ini, norma ini gitu. Nah, yang selanjutnya adalah norma hukum. Norma hukum ini secara umum saya jelaskan adalah, nah, beda aturan dengan hukumnya. Kalau hukum itu ya hukum, kalau aturan ya aturan. Nah, tidak semua aturan itu bisa dijadikan sebagai hukum. Tidak semua aturan bisa dijadikan sebagai hukum. Loh, kok bisa, Pak? Kan aturan kan sama hukum sama. Enggak sama, beda. Aturan itu ibaratnya anak dari titik-titik dari hukum gitu. Atau cabang-cabang dari hukum. Nah, aturan itu ada yang tingkatnya tinggi, ada yang tingkatnya rendah, ada yang tingkatnya sedang. Nah, aturan itu, sebagian aturan itu ada yang tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Contohnya seperti apa mungkin? Ya misalnya di kelas kalian ada teman kalian yang sering jailin kalian misalnya. Sering banget banget ganggu kalian. Nah, secara aturan mengganggu orang lain itu tidak boleh, tetapi tidak ada hukumnya gitu. Nah, tidak boleh aturan ini dijadikan sebagai hukum. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi ada beberapa aturan itu yang tidak dijadikan hukum. Namun norma hukum ini perlu kita perhatikan betul-betul, karena kalau kita melanggarnya kita akan berhadapan dengan hukum tersebut atau konsekuensi hukum tersebut, aturan tersebut, konsekuensi hukum yang berlaku, maka kita akan melewati di situ. Maka norma hukum ini perlu kita hati-hati. Nah, tapi di dalam norma hukum ini ada beberapa aturan yang harus kita pahami. Ada 3 level tadi ya, ada aturan tingkat tinggi, rendah dan sedang dan rendah gitu. Nah, inilah norma ya. Nah, selanjutnya adalah keadilan. Nah, menumbuhkan kesadaran untuk bersikap adil. Saya padukan ya antara kelas 7 dan kelas 8. Bagaimana cara menumbuhkan sikap adil? Kita harus pahami ya, adil ini apa sih sebenarnya? Jadi keadilan ini dari dasar kata apa? Dasar kata adil. Nah, adil itu seperti apa, Pak? Nah, adil itu adalah mampu menempatkan sesuatu sesuai pada porsinya. Nah, maksudnya apa? Adil itu bukan bagi rata, tetapi mampu menyesuaikan pada tempatnya. Misalnya, contohnya apa? Kalian misalnya ada dua orang, ada anak yang usia 12 tahun, dan sedangkan ada juga anak yang usia 7 tahun atau yang usia 4 tahun misalnya. Nah, kedua anak ini yang jelas beda umurnya. Bagaimana cara membaginya? Contohnya kita sedang membagi makanan gitu ya. Kita membagi makanan buat mereka. Apakah mereka sama-sama banyak gitu? Gak bisa. Jadi disesuaikan dengan sesuai kebutuhannya. Ini yang dimaksud dengan keadilan. Nah, sedangkan keadilan ini sangat ditekankan karena apa? Kalau seorang pemimpin tidak ada sikap adilnya, maka tunggulah kehancuran yang akan dirasakan. Tunggulah kehancuran yang akan terjadi gitu, kalau tidak mampu bersikap adil. Nah, saking pentingnya keadilan ini sampai dimasukkan dalam teks Pancasila. Dari mana? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini pentingnya keadilan. Nah, kedua hal ini, nah dari bab 2 kelas 7 dan bab 2 kelas 8 saya padukan secara umum. Ya, saya sudah padukan secara umum
supaya kalian bisa mengerjakannya juga pun bisa menguraikan secara umum juga, atau mungkin khusus boleh. Makin bagus kalian menguraikannya, semakin bagus nilai kalian. Nah, sebagai proses timbal balik kita, belajar mengajar kita. Nah, kalian hari ini hanya akan mengerjakan seperti tempo kemarin ya, berikan uraian secara secara luas barangkali ya, menurut kalian beberapa hal yang saya sebutkan tadi dari keempat norma, dari norma, dari keadilan, dan gak boleh sama dan gak boleh nyontek. Nah, setiap PJJ yang kalian kerjakan wajib disimpan karena di akhir PJJ nanti akan dikumpulkan. Nah, saya akan meminta hasil akhirnya. Jadi sebagai bukti kalian PJJ, tugas-tugas kalian nanti semuanya akan dikumpulkan di akhir pertemuan nanti. Nah, untuk pengumpulan tugas saya tekankan lagi di akhir video ini. Jadi harap foto diri beserta hasil tulisan atau kerja kalian seperti ini, foto seperti ini, dan foto saat kalian menulis atau menyimak pakai HP atau pokoknya dan kalian belajar gitu. Dan selanjutnya adalah foto hasil kerja kalian. Saat kalian mengirim ketiga gambar ini, wajib kalian mengetik nama dan kelas. Sebab apa? Susah saya carinya. Kadang juga ketika kalian tulis di buku kalian itu nggak ada nama gitu kan. Saya buka, saya susah carinya gitu. Nah, ketik nama serta kelas. Dan juga jangan lupa isi nama dan kelas kalian di bawah kolom komentar sebagai bagian dari simak kalian. Jadi artinya kalian sudah menyimak ya. Nah, untuk memperoleh video setiap kali kalian PJJ ya, tinggal kalian subscribe saja supaya nggak susah kalian minta link segala macam. Jadi videonya tinggal masuk sendiri, subscribe dan nyalakan loncengnya supaya setiap notifikasi yang masuk, video-video setiap PJJ-nya bisa masuk langsung ke HP kalian. Baik, itu PJJ singkat dari saya. Ya harap disimak baik-baik. Kalau nggak paham berarti diulang aja, lebih gampang. Jadi nggak perlu harus nanya-nanya ya. Jadi tinggal kalian simak kembali. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat lebih. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.